尝尝，辣了。 Welcome back para kontolero yang budiman. 100% kalian para penjudi atau siapapun itu pastinya tidak akan pernah bisa menebak plot twist cerita film ini, guys. Bayangkan saja ceritanya ringan namun alurnya fantastis dan selalu bikin kejutan. Dan endingnya kehabisan kata-kata, guys. Benar-benar menipu. Penonton dibikin tertipu pikirannya sendiri hingga tanpa sadar hanya bisa geleng-geleng kepala sambil berkata, "Check it out." A few moments later. Di awal film, tampak seorang pria sedang terbaring sekarat seperti orang mati dan ternyata ia baru saja kehilangan seluruh semangat hidupnya. Loh. Kok bisa? Rupanya ia adalah... Nah, pria bernama Luffy ini akan mengajak kita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Katanya mengunjungi tempat judi di kota Jiangcheng ini tiap malam adalah kewajibannya. Bahkan karena keseringan ke tempat perjudian, ia dapat mengetahui psikologi para penjudi di sana hanya dari penampilan dan bau kentut mereka, guys. Luar binasa. Dan pilihannya, pria berjam tangan anak-anak ini sebagai mangsa. Nah, dengan komunikasi persuasif yang luar binasa, pria ini akhirnya masuk dalam perangkap. Dan Luffy sengaja melakukan trik pancingan agar pria otak 1 megabyte ini menang berkali-kali hingga ia lupa diri dan menggandakan taruhan. Dan tiba-tiba... Perhatikan pria tua ini secara detail karena dia inti dari cerita ini, guys. Back to Luffy yang pada akhirnya mengeluarkan trik mautnya menyikat habis mangsanya. Nah, besok malamnya ia kembali ke tempat jahanam ini lagi. Dan tiba-tiba bapak tua ini mengajaknya taruhan 100.000 yuan. Namun dengan dingin seperti kuklas, ia menolaknya. Karena ia tidak berjudi dengan orang yang muncul secara tiba-tiba, guys. Dan tiba-tiba... Pai tua menaikkan taruhan 1 juta yuan, guys. Oh my god. Luffy yang lagi butuh yuan langsung gas. Tantangan diterima. Dan dengan percaya diri tinggi langit, Luffy tanpa ragu meminta agar ia yang akan melempar koin tersebut. Mereka langsung ke TKP. Sebenarnya ini bukanlah permainan asing bagi Luffy. Baginya ini adalah makanan sehari-hari. Asal berada di tempat dan angin yang tepat, maka menang adalah hal mudah dan ia menguasai semua itu saat ini. Bapak ini pun kemudian memilih ekor pada koin. Dan saat yang menegangkan itu akan segera terjadi. Hidup dan mati Luffy kini bergantung pada koin ini, guys. Dan inilah yang terjadi, guys. Si bapak tua ini langsung tersenyum dan bilang, "Kau kalah, Luffy." Loh, kok dia tahu nama Luffy? Luffy pun jadi bingung setengah hidup. Oh my god. Ternyata dia bukan saja tahu nama, tapi juga tahu setiap malam Luffy datang ke tempat ini untuk menipu pengunjung lainnya. Oh my god. Bapak ini akhirnya membongkar semua trik tipu-tipu ala Luffy. Ia bahkan membongkar triknya dalam menipu Luffy. Sadar namun terlambat. Contohnya pria ini, bijinya diremas sampai santannya keluar jika ia macam-macam. Luffy akhirnya tahu dan sadar ia sedang berhadapan dengan pemilik kasino ini, guys. Yaitu Shin Hai-pei. Dan ia hanya punya 7 hari untuk melunasi utang 1 juta yuan. Oh my god. Luffy, malam minggu jalan sendirian. Puyeng mikirin 1 juta yuan dan tiba-tiba... Nah, setelah itu secara senyap ia mengikuti wanita itu. Tapi wanita itu menghilang dan tiba-tiba... Luffy langsung bilang kalau ia mengikuti wanita ini karena wanita ini keluar dari rumah temannya yang bernama Shin Hai-pei. Dengan tegas wanita ini bilang kalau ayahnya, Shin Hai-pei, hanya memiliki musuh. Oh my god, ini manusia apa tanah sengketa, guys. Dan saat berhadapan, oh my crocodile. Aroma cerot begitu kuat di wajahnya, guys. Ini bukan manusia, guys.
Nah, setelah itu mereka kemudian pergi ke warung yang hampir tutup. Dan wanita ini bilang kalau ia sebenarnya kabur dari rumah dan namanya Qin Xiaoyou yang dianggap anak haram di rumahnya. Loh. Kok bisa? Tapi yang lebih aneh lagi, ia mengetahui utang Luffy. Xiaoyou kemudian menawarkan bantuan melalui permainan ala Brazil, guys. Ala Indo aja bahaya, apalagi ala Samba, guys. Nah, jika Luffy menang, ia bersedia mengurusi utangnya. Jika Luffy kalah, ia harus menjanjikan sesuatu. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Loh. Luffy akhirnya kalah lagi, guys. Namun yang lebih merinding lagi saat Xiaoyou membisikkan sesuatu di kuping. Entah apa yang ia ucapkan, namun yang pastinya ia berdiri setengah jongkok, guys. Luffy yang mendengar itu langsung marah dan pergi. Namun entah kenapa Xiaoyou terus mengikutinya. Bahkan minta nginap 1 malam, guys. Katanya kalau check-in hotel pasti akan ketahuan ayahnya. Loh. Nah, setelah itu Luffy langsung gas ke sini. Niatnya pengen beli darah, malah tiba-tiba begini. Pas sadar, ia malah semeja dan ditawari makan oleh Chin Haipei. Pas diicip oleh Luffy, ternyata pedas bingit, guys. Dan risiko salah masak, maka kokinya yang akan dimasak, guys. Ngeri, bahaya. Dan ini yang akan terjadi jika Luffy tak melunasi utangnya, guys. Ngeri kali, guys. Setelah itu ia pulang ke rumah dalam kondisi marah bercampur frustasi. Ia kembali teringat bisikan Xiaoyou yang meminta agar ia diculik sebagai solusi pelunasan utangnya. Merasa masuk akal, Luffy dan Xiaoyou mulai menjalankan aksi senyap dan rahasia. Sepertinya 10 juta adalah harga yang pantas bagi Chin Haipei. Namun sayang email mereka tak pernah ditanggapi hingga beberapa hari, guys. Malamnya Xiaoyou dan Luffy yang sedang bertengkar dikagetkan dengan kedatangan Chin Haipei. Parahnya mereka malah menggeledah rumah Luffy. Apakah Chin Haipei mencurigai Luffy sebagai penculik anaknya? Beruntung Chin Haipei tak menemukan anaknya di sana. Dan sebelum pergi, ia hanya berpesan kepada Luffy bahwa waktunya hanya tersisa 3 hari, guys. Besoknya, Luffy dengan penyamarannya menghubungi Chin Haipei dengan berpura-pura seakan-akan ia sedang menyiksa dan mengikat anaknya. Xiaoyou kemudian meminta agar ayahnya segera memberi uang tebusan agar ia segera bebas dan ini pesannya. Nah, uang telah disiapkan dan penyerahannya berdasarkan arahan Luffy yaitu di lantai atas pub Fisherman. Chin kemudian diminta berdiri tepat di depan tulisan G Hotel dan di sanalah tas uang tersebut harus dilempar ke bawah. Dan mantapnya, Xiaoyou langsung menyambar tas tersebut dan menghilang, guys. Di ujung lorong, Luffy telah menunggunya dan segera mereka tancap gas menuju sebuah jembatan. Dan sesampainya di sana, Xiaoyou pura-pura diikat dan disuruh pulang seakan-akan ia baru dibebaskan oleh penculik, guys. Nah, setelah itu Luffy yang berada di rumah sakit dikejutkan dengan tiba-tiba mendapat pesan dari Chin. Berita tewasnya Xiaoyou akibat disuntik narkoboy oleh si penculik pun menyeruak. Namun kenapa fotonya berbeda dengan Xiaoyou yang selama ini bersamanya? Lantas siapakah yang selama ini bersama Luffy? Apakah dia si penculik sekaligus pembunuh Xiaoyou yang sebenarnya? Stres, ibu angkatnya meninggal dan ia tertipu, guys. Otaknya yang 10.000 terabyte akhirnya membuatnya pusing sendiri.
Rumahnya diobrak-abrik untuk meluapkan segala kekesalannya. Dan setelah 3 hari di tengah keputusasaannya, tiba-tiba wanita ini muncul, guys. Oh my God. Rupanya wanita ini adalah Qin Xiaoyu, kakak dari Qin Xiaoyu, yang selama ini menyamar, guys. Setan, kita tertipu, guys. Xiaoyu bilang kalau adiknya meninggal karena kecelakaan saat ia sedang sakau narkoboy, guys. Nah, sambil cerita, Xiaoyu menuangkan minuman untuk Lu Fei. Setelah itu, ia pun terkapar seperti ini. Dan saat tersadar, Lu Fei kembali berhadapan dengan Qin Haipei. Nah, dari sinilah Qin Haipei kemudian membongkar semua rekayasanya yang sangat manipulatif. Good job, Qin. Semua secara detail dijelaskan satu persatu oleh Qin Haipei hingga Lu Fei hanya melongo seperti beo. Bahkan jika diingat kembali, Qin saat datang ke rumah Lu Fei malam itu, ia hanya membawa 4 anak buah, guys, dan pulangnya dengan 5 anak buah, guys. Bagi Qin Haipei, permainan telah selesai. Namun bagi Lu Fei, ini belum berakhir, guys. Nah, paginya Lu Fei langsung menelpon Xiaoyu dan mengajaknya pergi ke Brazil. Semalam suntuk, Xiaoyu kemudian memikirkan hal ini, guys. Dan paginya setelah salat subuh, ia langsung tancap gas ke bandara, guys. Gila. Lu Fei kemudian memanipulasi Qin Haipei dengan mengatakan bahwa Xiaoyu telah diculik. Nah, sementara Xiaoyu yang menunggu tanpa kepastian langsung menuju ke hotel Jiangcheng. Dan benar saja Lu Fei sedang berada di sana dan pertengkaran pun dimulai. Bahkan Xiaoyu mengancam bahwa ayahnya akan datang bersama para polisi. Dan tiba-tiba pintu digedor berulang kali. Buka pintu mati, gak buka juga bahaya, guys. Suasana semakin runyam. Secara terpaksa Lu Fei akhirnya membuka pintu dan langsung berhadapan dengan kenyataan. Ternyata bapak-bapak polisi ini salah masuk kamar, malah bertemu dengan mantan kekasih almarhumah Xiaoyu yang tiba-tiba minta duit. Sungguh ini adalah jebakan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, guys. Tanpa sadar, Qin Haipei mengira pria ini adalah penculik anaknya, guys. Namun ia segera sadar setelah melihat ini. Sungguh, ia benar-benar kalah. Dan yang lebih parahnya, polisi akhirnya malah membawanya untuk pengembangan kasus pembunuhan ibu angkat Lu Fei. Lu Fei yang melihat itu mengatakan sangat puas. Menurutnya, Qin Haipei pantas menerima balasan yang setimpal. Dan tiba-tiba, Xiaoyu kemudian kasih putih gigi. Namun Lu Fei tak kehabisan akal, guys. Ia segera mengejar dan menunjukkan tiket ke Brasil. Dan tiba-tiba adegan romantis pun terjadi, guys. Dan yang lebih parah dari kekalahan telak Qin Haipei adalah saat melihat hal ini, guys. Papanya dipenjarakan, anaknya dianu oleh Lu Fei. Permainan pun selesai. Bye-bye.